Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, ketemu lagi kita di channel Marito Tito. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal online menggunakan Google Form. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah soal yang sudah kita buat dalam bentuk ketikan Office ya. Office seperti ini. Kita siapkan dulu soal-soalnya. Pada kali ini saya contohkan adalah ingin membuat soal online untuk ujian kenaikan kelas, undangan atau ujian matematika. Ini salah satu contoh aja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan mata pelajaran yang atau teman-teman ampuh sekalian. Baik, kita langsung saja. Dari sini sudah kita siapkan soalnya. Lalu kita masuk ke Google Form. Kita langsung menuju Google Drive. Tunggu. Setelah itu baru kita buat Google Form-nya. Nah, setelah ini kita akan buat judulnya di sini. Kita buat ujian contohnya seperti ini misalnya. Untuk deskripsinya bisa ditambahkan atau ingin dibuat atau tidak masalah. Untuk pertama di sini kita buat dulu halaman awal untuk data siswa. Misalnya kita akan buat di sini nama lengkap, berikutnya ada kelasnya bisa kita buat, bisa kita pakai drop link sama misalnya kelas 10 S 10 apa 3 11 S 11 MIPA. Selanjutnya kita buat setelah nama lengkap, nah kita akan buat misalnya waktu untuk sini waktu tanggal pengerjaan soal. Kita cari di sini, pilih yang waktu tanggal. Setelah itu kita ingin membuat kode token supaya nanti siswa itu ketika login pertama kali tidak langsung menuju ke pembahasan soal. Kita ubah lagi, kita ulangi nih, ABC 123 kode token salah, ini kita ganti kode token atau password. Oke. Setelah ini kita akan buat halaman baru. Maaf, kita akan buat tab baru sini. Nah, ini halaman awalnya. Nah, di sini barulah kita buat soal yang kita masukkan. Misalnya tadi yang saya buat adalah soal matematika kelas 10 bisa. Deskripsinya pilihlah jawaban yang menurut Anda benar. Oke. Setelah itu kita tambahkan di sini untuk
pembuatan soal ada dua cara, bisa menggunakan copy paste atau menggunakan gambar. Jadi saya contohkan satu persatu. Kalau kita menggunakan copy paste, dan ada dua cara juga. Soal itu mau kita acak atau soal itu ingin kita urutkan berdasarkan nomor. Yang pertama kita coba urutkan, tidak kita acak soalnya. Misalnya kita ambil dari sini nomor 1, soalnya kita copy, kita tekan di sini soal nomor 1. Untuk jawabannya ini kita tinggal copy juga di sini. Yang merah ini adalah kunci jawaban. Yang merah ini kunci jawaban. Jadi bagaimana kita membuat kunci jawaban ini. Hapuskan. Nah, seperti itu. Langkah kedua adalah kita ingin membuat soal menggunakan gambar. Gambar. Kita coba sini. Gambar. Kita buka lagi buat kita. Kita di sini menggunakan aplikasi Shaping Tool. Nah, ini kita klik. Kalau di sini menggunakan rumus, jadi tidak bisa kita copy pastekan di Google Form. Nanti dia akan berubah-ubah untuk soalnya. Maka kita menggunakan Shaping Tool, atau kalau bahasanya adalah pakai menggunakan screenshot. Kita new, kita potong di sini gambarnya. Oke, kita save di sini, save as. Kita kasih MTK 2 nomor 2. Kita cari di sini buat desain kita lebih baru. UKK 2020. Kita open, kita save. Nah, setelah itu kita buka lagi di Google Form kita. Kita klik logo gambar ini, kita klik, kita cari dari folder yang kita save tadi di UKK 2020. Oke. Kita klik lagi gambarnya, kita open. Nah, di sini akan muncul. Tapi karena di sini tadi belum kita rubah, makanya sebaiknya kita rubah dulu untuk warna supaya ini nanti tidak dijawab, karena tidak dijawab oleh anak, supaya ini jawabannya tidak terdeteksi. Sementara kita tutup dulu, ini rubah dulu, kita hapus dulu, kita hapus. Oke, kita ganti dulu warnanya biar tidak ketahuan bahwa ini adalah kunci jawabannya. Kita rubah jadi hitam. Oke, kita gunakan lagi Shaping Tool-nya. Oke. Oke. Kita save. PK 2. Setelah itu kita coba masukkan gambar tadi yang sudah kita copy ke Google Form. Nah, seperti ini. Ini cara menggunakan gambar. Nah, untuk opsi pilihannya, kita langsung ketikkan aja di sini adalah poinnya A, B, C, nah, gitu. Nah, ini soal nomor 2. Yang berikutnya lagi juga sama. Kita coba buat sampai 5 nomor ya, soal nomor 5 soal. Nanti rekan-rekan bisa tambahkan untuk jumlah soal sesuaikan dengan jumlah soal yang diinginkan. Nah, kita coba lagi di sini, kita gunakan gambar. Misalnya
soal yang seperti ini. Nah, ini tabel ini kan nggak mungkin bisa copy paste karena takutnya di gambar ini berubah. Makanya kita coba menggunakan snipping tool lagi. Kita new kan, kita coba log gambar ini. Oke. Kita 5 nomor 5 di sini. Oke, kita coba buat lagi di sini. Sebelumnya kita tinggal copy saja, di copy pilihan ya, duplikat. Ini kita tinggal rubah. Kita rubah. Cari ini soal yang nomor 5 tadi. Misalnya kita langsung ke nomor 5. Nanti Bapak Ibu boleh urutkan sesuai dengan soal yang sudah dibuat. Seperti ini. Nah, karena seperti tadi masih ada apa? Kunci jawaban yang kita blok, makanya kita harus ubah dulu sebetulnya. Mohon maaf. Nah, kita ubah. Kita blok, kita temukan dulu kunci jawaban kita. Baru kita buat. Nah, seperti ini. Baru kita save file. 5. Oke, kita save ya, kita replace. Kita masuk ke Google Drive, Google Form, mohon maaf. Kita pilih gambar, cari gambar yang kita save tadi, MDK5. Oke. Nah, ini juga masih terblok. Nah, jadi nanti silakan disesuaikan saja supaya tidak terblok di sini. Nah, biar tidak kelihatan. Jadi kita taruh di sini kursornya biar nggak kelihatan di atasnya. Kita buat lagi. Oke. Kita blok lagi, kita potong. Kita save. TK5. Kita replace. Oke. Kita buka lagi. Pilih yang gambar, cari TK5. Kita tunggu. Nah, begitu seterusnya sampai soal nomor terakhir yang rekan-rekan nanti ingin buat. Selanjutnya, setelah kita ini kan soal tadi tidak acak ya. Ini soal untuk yang berurutan 1 sampai 3, 1 sampai 5. Ini saya coba 1 sampai 5. Saya lompat 1 2 dan 5. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat kunci jawaban supaya soal ini menjadi skor atau ada skornya nanti ketika dipilih itu menjadi quiz ya. Makanya kita masuk di ini ada titik 3 ini, lainnya ini. Kita klik. Mohon maaf, di sini di pengaturan kita masuk. Nah, ini kalau rekan-rekan ingin mengubah email dari respon kita, tapi ini nggak usah. Untuk perlu masukan tanggapan hanya untuk 1 kali. Jadi anak-anak atau siswa itu tidak bisa berulang kali mengerjakan soal yang kita bagikan untuk 1 link. Cukup batasan 1 kali aja. Terus yang berikutnya responden. Nah, responden ini adalah dapat apa? Setelah mengirim nggak usah, nanti mereka bisa mengirim, dan ini nggak usah juga. Presentasi. Nah, ini kalau ingin menggunakan soal itu secara acak. Tapi kita nggak usah karena ini soal tadi berurutan. Kecuali nanti kita ingin membuat soal menggunakan soal acak. Nah, pesan konfirmasi adalah pesan akhir ketika pesan sudah terkirim. Ya, kan kita tulis sesuai dengan redaksi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Maaf. Sudah kan? Sudah terkirim.
Ini akan muncul di redaksi nanti ketika mereka sudah selesai mengerjakan dan mengirimkan soal di Google Form-nya. Nah, yang berikutnya ini yang penting, di quiz. Nah, di quiz ini kita aktifkan, jadikan ini sebagai quiz. Nah, di sini ada beberapa pilihan, raise nilai, opsi kuisnya. Segera setelah setiap pengiriman, ini kita iakan, jangan sampai nanti. Nah, responden dapat melihat apa? Ini bisa pertanyaan tidak terjawab kalau memang anak itu tidak menjawab, ada soal yang tidak dijawab. Ini bisa dilihat tidak? Ini boleh kita checklist juga, boleh tidak. Saya tidak pilih tidak. Jawaban yang benar juga bisa dilihat oleh responden kita. Misalnya jawaban nomor 1 salah, jawabannya berapa. Ini juga tidak usah. Nilai adalah nilai poin yang anak-anak dapatkan atau siswa dapatkan. Misalnya setelah menjawab soal nomor 1 berapa poin. Ini juga terserah Bapak Ibu mau dibuat atau tidak, ingin dimunculkan atau tidak, itu kembalikan kepada pembimbing. Misalnya kita mau munculkan di sini boleh, kita langsung di sini klik simpan. Oke. Selanjutnya kita buat kunci jawabannya di sini. Nah, sini kita lihat di sini tadi soal nomor 1 itu kuncinya adalah C. Jadi kita kembali di sini, tambahkan kunci. Poinnya misalnya kita mau buat per poin itu 10 atau 20. Misalnya di sini kalau soalnya ada 5 berarti 20 poin, bisa ada 100 seandainya, misalnya seperti itu. Tambahkan kunci. Oke. Kuncinya tadi adalah C. Nah, setelah tercentang ini berarti kunci jawaban yang benar. Setelah itu kita klik selesai. Soal nomor 2 juga sama, kita klik di sini. Poinnya kita tambahkan nanti, kita kunci jawaban, kita buat poin di sini 20. Kita pilih, kita lihat nomor 2, tadi kunci jawabannya adalah D. Jawabannya adalah D. Begitu seterusnya sampai akhir soal ya. Kita klik lagi di sini. Nomor ini tadi kunci jawabannya adalah C, nomor 5. Oh maaf, A ya. Kita klik di sini. Kita tambahkan kunci, kita buat poinnya di sini. Si 20 dan kita klik jawabannya adalah yang A. Seperti itu, selesai. Nah, setelah selesai membuat kunci jawaban dan membuat poin, langkah selanjutnya untuk rekan-rekan adalah bagaimana kita tinjau. Kita tinjau dulu sebelum kita kirim linknya ke siswa kita atau anak kita tinjau dulu seperti apa hasilnya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk tampilan Google Form-nya untuk soal ujian kenaikan kelas tahun 2020. Itu misalnya kita di sini akan muncul halaman awal tentang data diri anak, mulai dari nama lengkap, kelasnya, tanggal pengerjaan, dan token yang akan nanti mereka kerjakan. Kita coba di sini. Ini nggak usah dicoba, ini kita tinjau ini tampilannya. Setelah selesai semua dalam pengerjaan soal, pembuatan kunci jawaban, baru kita kirim. Oke, kita kirim. Kita klik tanda ini yang tengah kayak rantai terputus ya. Setelah itu kita pendekkan URL ya, URL-nya, baru kita salin. Nah, setelah salin barulah kita tutup. Boleh nanti ini di save, disimpan untuk dibagikan ke siswa kita untuk dalam pengerjaan. Kita coba mengerjakannya. Kita tag baru, kita buka di Google, melalui Google ini. Kita pastikan di sini, kita enter. Nah, ini tampilannya muncul. Kita coba bisa di sini. Andi. Kelasnya 10 PS. Tanggal pengerjaan misalnya hari ini tanggal 29 Mei 2020. Keywordnya tadi, ingat-ingat keyword jangan sampai lupa, yang ini yang kita buat di awal.
itu juga harus disampaikan, jangan sampai ABC 1 2 3 ini kode yang harus diingat. Jadi kita masukkan misalnya di sini adalah misalnya 1 2 3 ABC kan salah, maka jika maaf kode bukan salah, makanya kita harus buat ABC 1 2 3 baru bisa masuk ke link soal. 30 soal matematika kelas 10 IPS IPA. Misalnya kita jawab tadi misalnya nomor C, ini misalnya A, kita jawab ya, ini acak, lalu kita dikirim. Nah, di sini tadi karena kita pengaturan di awal di sini, pengaturan di sini adalah siswa bisa melihat skor. Nah, ini nilai poin. Makanya di sini akan muncul lihat skor. Jadi siswa itu bisa melihat, anak-anak itu bisa melihat skornya berapa, benar yang jumlah yang benar itu berapa, bisa dilihat di sini. Nah, poinnya adalah 40 dari poin 60. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Karena tadi perintahnya hanya melihat skor, maka yang muncul adalah skor poin. Kalau nanti dilihatkan di sini adalah jawaban benar dan salah, maka akan muncul di sini ini adalah jawaban yang mana yang benar dan mana yang jawaban yang salah, dan siswa bisa melihat. Itu untuk poin. Nah, ini tadi redaksi kita buat. Terima kasih, jawaban Anda sudah terkirim. Setelah itu baru kita lihat hasilnya, Bapak Ibu bisa di responden. Di respon di sini akan muncul. Kita klik di sini tanda hijau ini untuk melihatnya, untuk melihat hasil jawabannya. Oke. Tunggu. Nah, ini muncul. Nah, inilah jawabannya. Jadi tanggal pengerjaannya sudah ada langsung di sini. Tanggalnya juga tanggal 29 dan Mei 2020. Kelasnya ada, skornya ada, nama lengkap. Ini adalah soal nomor 1 yang dijawab C, soal nomor 2 A, dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu baru kita bisa olah datanya. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk tutorial bagaimana cara pembuatan soal online menggunakan Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga video ini terus mengedukasi, memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.